punya Abu Syafaatun. Atau boleh pakai nama dari atau nama dari keluarganya nggak apa-apa. Misalkan ini anaknya atau suaminya nggak apa-apa. Nah, yang penting KTP-nya itu Islam ya. Nanti yang penting KTP-nya Islam. Nah, untuk area pemasaran ini kebetulan kabupaten kota, oke, nah, benar. Misal area pemasarannya lebih luas lagi juga nggak masalah. Kita menyesuaikan saja dengan kondisi PU yang ada di lapangan. Ya, nama pendamping ya ini teman-teman. Ketika teman-teman besok meregister database, otomatis nanti nama Ifatun Najiha ini juga nanti akan muncul di dalam kolom menu pendamping. Nah, nanti panjenengan cari kalau urutan visi halal itu nanti panjenengan masuk itu pilihan lembaga yang panjenengan dampingi itu lingkupnya masih satu kabupaten dengan KTP panjenengan. Nah, itu berarti pakai kabupaten nggak apa-apa. Kalau misal sudah di luar kabupaten, berarti nanti dalam kolom pencariannya panjenengan cari apa namanya eh, di provinsi ya, di provinsi supaya nanti ketemu namanya. Nah, atau sekaligus saya coba contohkan ya teman-teman ya. Bentar, saya buka si halal dulu supaya kelihatan semua. Saya bagi. Bentar ya, ini saya coba bukakan pun untuk share layar saya kelihatan yang kelihatan tampilannya masih sudah di si halal atau masih Sudah sih halal, Pak. yang tadi. Nah, sudah si halal ya. Jadi di si halal, nah ini misalkan saya masuk pakai akun PU ya. Ini PU-nya namanya Solekan. Nah, ini sudah masuk. Dashboardnya memang untuk tampilan si halal, tampilannya memang black seperti ini. Tapi nggak masalah. Nanti ini masih ada apa namanya tiga menu di sini. Nah, nanti di sini di kolom pengajuan safety declare yang kemarin sudah diajari sama Pak Saiful itu ya. Nah, nah, ini kebetulan sudah apa namanya sudah mengajukan. Jadi ini saya lihat, misal belum pengajuan, bentar, bentar. Hmm. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti untuk tampilan si halal itu nanti tab-tabnya seperti kemarin kalau tab pengajuan ini yang sudah diajukan. Nah, mulai dari nomor surat menyesuaikan dengan KBLI yang ada di NIB. Makanya nanti penting itu. Nah, terus merek dagangnya, berarti nanti kalau Mbak Eva, merek dagangnya tadi apa berarti? Mie ayam itu ya, berarti mie ayam pengkolan 99. Nah, itu nama perusahaannya. Nanti nama perusahaan boleh nama brandnya kalau memang itu kok nama orangnya, brandnya memang nama orangnya, tulis saja nama orangnya nggak apa-apa. Nah, ini akan otomatis seperti ini. Nah, penanggung jawab silakan nanti diisi nama pelaku usahanya saja nggak apa-apa. Nah, emailnya, NIP dan lain-lain itu nanti akan otomatis terisi. Nah, terus bahan-bahannya, coba kita masuk lagi ke bahan-bahan. Jadi bahan-bahan yang sudah diinput sama Mbak Eva, ini sudah sesuai apa belum? Oke, jadi bahan kemarin sudah dijelaskan sama Mas Saiful. Bahan itu terdiri dari dua, ada bahan sertifikat, nomor sertifikat. Yang kedua ada bahan yang memerlukan sertifikat. Dan bahan tersebut ada tiga kategori. Kategori yang pertama bahan pokoknya, yang kedua nanti kemasannya, yang ketiga
nanti ada clean again-nya juga harus masuk. Nah, ini yang belum ada punya Mbak Iva, ini bahan bakunya bentar. Tepung tapioka, minyak oke lah. Nah, ini tepung tapioka ini harusnya pakai yang bersertifikat. Nah, berarti nanti ini dicari yang bersertifikat. Di sini cari merek apa misalkan ya. Tepung tapioka merek apa Mbak Eva tuh biasanya? Nah, misalkan mereknya tiga roda. Nah, nanti tiga roda itu nanti diklik, nanti akan muncul nomor sertifikatnya seperti ini. ID-nya berapa, tahunnya berapa di sini. Nah, berarti ini belum sesuai ya. Yang untuk tepung tapiokanya. Nah, tepung terigu misalkan seperti ini. Tepung terigu merek apa, nanti diklik. Terus nanti muncul nomor sertifikatnya karena bahan-bahan ini bukan termasuk bahan positif list atau bahan yang tidak memerlukan sertifikat halal, tapi ini termasuk bahan yang kritis atau bahan yang memerlukan sertifikat halal. Nah, jadi ini yang tepung tapioka masih salah ya. Terus selanjutnya tepung terigu, oke, ini kita anggap sudah benar karena sudah ada sertifikatnya. Terus kalau mie ayam, nah ini mie ayam tapi bahannya cuma telur saja ini. Nah, ini telur ayam, benar ada telurnya, Pak Iva. Nah, kalau bahan telur Iya, ayam Pak, ini, ada. nah kalau memang Biasanya ada dikasih apa? satu atau dua sesuai dengan takarannya. Ya, oke, telur ayam Tambahan. berarti ini termasuk tidak diragukan ya, karena telur itu termasuk bahan positif list, jadi tidak membutuhkan nomor sertifikat halal. Berarti kalau dalam kolom inputnya nanti itu masuk yang tidak sertifikat. Nah, terus garam, ini misalkan garam daun, ini udah bagus, sudah muncul nomor sertifikatnya. Lah ini MSG, Royco, lah Royco ini harusnya pakai yang diragukan atau tidak diragukan, Mbak? Diragukan ya, atau kalau diragukan berarti membutuhkan nomor sertifikat halalnya. Nah, ini berarti belum ini ya, belum sesuai. Nah, ini kita coba cari yang bahan pokoknya dulu ya. Nah, di sini air. Nah, air ini tidak diragukan, sudah benar. Terus minyak goreng, kalau minyak goreng berarti ikutnya yang diragukan. Nah, harusnya ini cari minyak goreng. Nah, ini oke sudah bagus. Misalkan minyak goreng merek hemat. Nah, harusnya di sini cari merek hemat itu nomor ID-nya berapa, karena nanti akan otomatis masuk di sini. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti ini ketika dalam sistem kamu ngetik minyak goreng merek hemat, itu nanti akan muncul sendiri nomor sertifikatnya tanpa kamu tulis manual. Ya nggak apa-apa karena ini tugasnya kemarin banyak yang belum input langsung diisi halal masih berupa Word yang kalian ketik secara manual. Oh, jadi ini tidak otomatis masuk tapi nggak apa-apa yang penting paham. Nah, MSG minyak goreng ini harusnya karena diragukan harus ada nomor ID sertifikatnya di sini ya di sini. Oke, terus ini berarti ada yang kurang apa kira-kira teman-teman semua? Nah, yang kurang itu berarti bahan ayamnya belum muncul di sini ya. Berarti nanti kalau ayam nih cari ayam yang dari penyembelihan halal atau dari RPH terdekat. Misalkan di Weleri ada itu RPH. Nah, di mana? Nah, itu nanti bahannya diinput di sini. Berarti masuknya yang diragukan kalau ayam. Terus belum muncul lagi di sini apa? Clean again atau alat pembersihnya. Nah, di sini harus ditambahkan nanti glutagen itu berarti ada air. Jadi air selain air yang untuk kuah itu ada air yang untuk membersihkan atau clean agentnya. Nah, ini coba saya perlihatkan, saya coba masuk akun yang lain supaya nanti si halal itu kelihatan bentar ya. Oh, ini. Saya coba masuk yang masih pengajuan mungkin. Ya ini ya. Coba saya masuk di sini di menu.
Oh maaf ini akun pendamping. Tak coba carikan akun yang bukan pendamping dulu. Bukan akun pendamping. Ini saya coba ambil di draft dulu. Nah, benar, ambil dulu ya. Oke, coba ini saya coba masuk PTSP. Jadi gini ya, nanti ini kita masuk ke akun pendam apa pelaku usaha. Misalkan ini saya coba masuk. Nah, ini kita masuk ke akun pelaku usaha. Nanti di dalam input pengajuan, misal masuk pengajuan self declare. Nah, ini ya, misalnya ini sudah input ini. Nah, kita mau klik edit. Oke, di sini teman-teman tadi, nah, ini penilaian tadi sudah, mana itu ya, sudah semua. Mungkin kita langsung ke bahan karena ini tadi sedang pembahasan bahan. Oh, maaf, ini fotonya. Settingan ini. Nah, ini bahan. Nah, untuk bahan, di sini kan ada dua, ada yang bersertifikat dan tidak bersertifikat. Terus di sini ada tiga kategori, ada bahannya, ada clean again, dan ada kemasan. Nah, jadi harusnya seperti ini teman-teman semua. Tadi Mbak Iva itu yang kurang, masih banyak yang kurang. Nah, jadi ini misalkan ya, kita bisa lihat ini bahannya jumlahnya ada 8. Yang kategori bahan itu singkongnya, terus clean again itu air murni. Nah, ini air murni air murni bersih ini sebagai bahan, termasuk bagian dari bahan. Terus yang lain sebagainya nih. Nah, terus yang terakhir jangan lupa ada kemasannya juga. Berarti kalau mie ayam, kalau memang dikemas di dalam mangkok atau di dalam styrofoam, nah nanti kemasannya juga dimasukkan di sini. Nah, misalnya ini kantong plastik kemasannya, berarti tulis nanti kantong plastik. Nah, kalau clean again-nya, misalkan air, berarti nggak cukup dengan air, perlu ditambahkan merek atau brand clean again, misalkan Sunlight, Mama Lemon, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti dalam jenis bahan ini harus terpenuhi semua. Harus ada bahan, ada clean again-nya, dan juga ada kemasannya. Walaupun kemasannya itu misal di dalam mangkok, ya tetap nanti mangkok itu harus diketik di sini. Ditambahkan misalkan mangkok, dan lain sebagainya. Nah, coba kita ketik mangkok. Kita cari. Nah, nanti akan muncul menu mangkoknya. Oke, itu ya. Kalau terkait dengan bahan, tadi Mbak Eva masih beberapa mungkin belum begitu paham, tapi dari hasil tambahan yang sudah saya sampaikan mungkin sudah cukup paham ya Mbak Eva ya. Halo, cek Mbak Eva. Ya, sudah paham Pak, insya Allah. Ya. Berarti kurangnya apa di sini Mbak tadi? Ada clean Tadi again ya. ada yang clean again, seperti air Nah, murni, terus dan sunlight itu yang tadi ya, itu clean again harus seperti dua untuk ya. pembersihnya ya, Ya, terus yang ketiga tadi apa? Kemasannya ayam ya. Ya, kemasan. nah, bahan pokoknya Pak, masih kurang. Nah, terus apa lagi? Kemasannya belum ada. belum Oke, ada. itu ya. Nah, terus ini penjelasan prosesnya. Berarti kalau proses ini, kalau dalam menu si halal nanti di input di bagian ini. Bentar, saya lihatkan. Nah, ini ya. Kalau proses nanti di inputnya di sebelah sini. Seperti yang sudah disampaikan Pak Saiful kemarin ya.
Nah, ini rincian prosesnya dari 1 sampai 7. Berarti kalau ini mie ayam ini kalau mau dinomori nggak apa-apa. Misal tidak dinomori sebenarnya ya tidak masalah. Tapi lebih mudahnya biasanya di pencampuran tepung. Nah, kalau proses di sini harus mencantumkan bahan-bahan yang sudah ditulis di atasnya. Nah, teman-teman, jadi ini kan bahan sudah ditulis ini, misalkan lengkap apapun. Nah, misal awalnya dibersihkan dulu, berarti dibersihkan dulu alat untuk memprosesnya, misalkan bersihkan semua alat. Nah, bersihkan dengan apa? Dengan sunlight dan air bersih. Nah, nanti di proses ini juga ditulis. Nah, ini karena tadi mungkin belum ada clean again-nya ya, di sini belum tertulis. Nah, gitu ya, Mbak Iva ya, cukup paham ya. Iya, Pak. Nah, jadi penjelasan proses ini menjelaskan tindakan lanjutan dari bahan-bahan yang sudah di-input tadi. Penjelasannya di sini, minyak goreng itu dimasukkannya pas apa, nanti minyak itu diapain dan lain sebagainya. Minyak itu kalau memang buat sendiri dari tepung tapioka berarti ya dijelaskan di sini. Kalau minyak sudah pakai mie, misalkan mie ayam sudah pakai mie sari mie ya, mie yang sudah ada sertifikatnya, ya berarti nanti dijelaskan juga di sini. Mie-nya pakai mie sedap misalkan atau mie apa ya cap burung dan lain sebagainya. Mie-nya bukan mie buat sendiri misalkan. Nggak apa-apa. Tapi kalau ini mie-nya buat sendiri misalkan ini mie-nya buat sendiri tepung tapiokanya, tepung terigu, telur dan lain sebagainya ngadon sendiri terus dibuat sendiri ya juga harus dijelaskan di sini. Nah, ini sudah dijelaskan. Nah, ini misal nanti ada baskom dan sebagainya, jika memungkinkan bisa ditambahkan sebagai bahan alat di sini ya nanti ditambahkan. Gitu ya teman-teman ya. Terus yang terakhir, eh, ya yang terakhir terkait dengan foto produknya. Nah, ini Mbak Eva sudah foto, sudah cukup baik ya. Nah, ini di tempat pelaku usahanya sudah ada mie ayamnya. Nah, ini kemasannya berarti harusnya ini yang dimasukkan Mbak Eva. Ini teman-teman semua perlu diperhatikan ya. Ini sudah pakai kemasan apa ini? Styrofoam ya. Iya. Padahal styrofoam ini kalau coba kita cari di sini ada loh. Ya, coba kalau di kolom info apa namanya bahan itu ada. Ini misalkan ya kita di kolom bahan berarti kita cari kemasannya ya. Kita cari kemasan. Misalkan berarti tidak bersertifikat. Ya, kemasan. Kita tulis styrofoam. Nah, ini ada styrofoam. Nah, tinggal kita klik, pilih ini, terus baru kita tambahkan. Nah, tadi karena Mbak Eva mungkin belum tahu, nah, kalau ternyata memang harus wajib ada kemasannya. Oke, cukup paham ya Mbak Eva ya sampai sini ya. Tapi kalau foto produknya sudah bagus, sudah kelihatan produknya, usahanya dan pendampingnya. Nah, nanti untuk pendamping, tolong diusahakan menggunakan identitas. Nah, nanti teman-teman setelah pelatihan ini selesai akan kami berikan ID card. Untuk sementara kita pakai ID card dulu. Nanti untuk ke depan semoga nanti ada apa namanya identitas kalian sebagai pendamping. Ini itu nanti misal ada atribut-atribut lain nanti bisa kita susulkan. Untuk sementara nanti kita sediakan ID card. Berarti nanti ID card-nya mungkin bisa dipakai dan kelihatan ya. Jadi memperjelas bahwasannya ini itu antara pendamping, pelaku usaha, dan kelihatan produknya. Nah, ini ya, ini sudah cukup bagus. Nah, berarti ini sudah selesai. Yang terakhir itu tinggal ngisi apa namanya? Pernyataan. Kalau pernyataan tinggal klik-klik setuju saja selesai. Oke, Mbak Iva sudah cukup jelas ya dari awal sampai akhir ya dan teman-teman semua. Ini jadi sepertinya nggak perlu Iya, saya sudah review jelas. satu-satu. Nah, itu cukup. Ini mungkin saya sambung dengan pertanyaan-pertanyaan saja kalau teman-teman masih ada yang cukup bingung terkait dengan inputan-inputan yang apa saja yang perlu diinput. Jadi contohnya ini saya perlihatkan lagi mungkin salah satu contoh apa namanya input
dari akun PU yang sudah terisi semua. Ya, nah ini ya. Jadi kan kemarin ada beberapa tab yang isinya itu terkait dengan apa namanya? Ini pelaku usaha, pengajuan, pabrik, bahan, produk, proses, dan pernyataan. Jadi nanti kalau otomatis ini pada tab pelaku usaha ini sudah terisi secara otomatis. Maka dari itu ketika panjenengan ngisi data pelaku usaha ini, panjenengan usahakan profil dalam pelaku usaha ini sudah lengkap terlebih dahulu ya. Nah, ini nanti diisi lengkap di sini ya, profil pelaku usaha ini. Nah, ini diisi lengkap dulu. Kalau yang bagian atas ini akan menyesuaikan dengan NIB yang nanti panjenengan buat di OSS itu. Jadi jangan khawatir. Ini isiannya bagaimana, ini akan otomatis. Ya. Terus nanti nama penanggung jawabnya boleh pakai nama pelaku usahanya. Yang penting jangan pakai nama pendamping. Jangan di sini Mbak Iva. Namanya masih Mbak Iva. Jangan. Nanti penanggung jawabnya ini pelaku usahanya. Andi Kurniawan. Nah, ini ditulis Andi Kurniawan dan nomor HP-nya sekali lagi ini nomor HP pelaku usahanya atau nomor HP penanggung jawab. Nah, emailnya juga dicantumkan. Oke, ini untuk merek pabriknya, outletnya di sini akan otomatis masuk ketika kalian semua sudah ngisi data pelaku usaha secara lengkap. Jika belum bagaimana? Jika belum nanti bisa dilengkapi dulu di ada pelaku usaha, nanti panjenengan semua bisa edit di sini, terus diisi secara lengkap. Nah, setelah itu baru masuk lagi di menu pengajuan tadi, tinggal tambahkan. Nanti di sini kalau pengajuan lagi ya, nanti pilih tambahkan. Nah, sampai situ teman-teman semua sudah cukup jelas dari penyampaian review tugas yang saya sampaikan. Sekian Mas, ya, sudah cukup jelas ya Mbak Eva Pak ya. mau tanya, Ya, Mbak Eva sudah cukup jelas ya. mau Ya, tanya. Ini kan pengajuan untuk sertifikat halal mie ayam ya. Itu berarti ya. nanti untuk bahannya itu kan pakainya berarti pakai ada bahan pokoknya ayam. Itu berarti biasanya Hmm, kan kalau ayamnya itu untuk apa namanya ya? Eh penyembelihannya. ada yang di bukan ini kalau mie basah kan cuman pakainya mie tepung itu kan. Hmm, Lah kalau mie ayam itu berarti kalau dikasih tambahan bahan bakunya sawi. ayam itu yang ayam masaknya atau yang pas pembuatan mie-nya? Di mie-nya ada ayamnya langsung gitu maksudnya? Atau bagaimana? Enggak ada. Kan ini yang di apa? Yang nganu kan cuman olahan mie-nya saja. Hmm. Oh iya, berarti itu kan memang diproses dan belum lengkap ya. Harusnya Iya. gini, misalkan ini malah keluar. Pelaku usahanya ini berupa pengajuan apa nih ya? Lihat dulu. Ini bahannya bentar saya perlihatkan. Ini produk singkong ya, keripik singkong ya. Jadi bahannya di sini cantumkan semua, Pak. Misalkan tadi apa namanya ayamnya, terus bahan pokok untuk membuat minyak, terus nanti misal kita ada tambahan sayur dan lain sebagainya juga dimasukkan sayurnya itu. Jadi semua bahan itu diinput semua di menu bahan. Nggak harus urut. Jadi nanti urutan pembuatannya itu nanti baru dijelaskan di menu proses ini. Nah, di proses ini baru dijelaskan. Misalkan ini ya, ini contoh ya, teman-teman semua ya. Ini membuat keripik singkong. Di sini siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pastikan alat-alatnya sudah dicuci bersih dengan sunlight. Nah, berarti ini kan dicuci bersih dengan air dan sunlight. Nah, berarti ini proses penggunaan gen yang sudah ditulis dalam
bahan. Ini sudah ada. Nah, terus potong singkong menjadi beberapa bagian, kemudian rebus. Nah, berarti nanti ini kan singkongnya sudah masuk di sini. Jadi nanti bahan-bahan yang sudah panjenengan input itu usahakan tertulis di sini. Nah, setelah empuk tumbuk singkong dan tambahkan garam serta ketumbar. Oh, berarti sudah ada bahan ketumbar, sudah ada bahan garam. Nah, berarti harus dijelaskan di sini juga. Nah, sampai di akhir nanti terkait dengan kemasannya. Ini kemasannya. Nah, setelah kering, goreng dengan minyak panas. Lah ini penggunaan minyak lah. Terus yang terakhir kemas dalam plastik kemasan. Nah, kebetulan nih plastik kemasan. Nah, kalau tadi menggunakan mangkok berarti kemas menggunakan mangkok. Kalau pakai styrofoam berarti kemas dalam styrofoam. Nah, sampai sini. Jadi penjelasan seperti itu Mbak Iva. Oh, nggih 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 nggih, matur nuwun. Nah, cukup paham ya. Berarti untuk Nggih. menjelaskan bahan yang diinput itu nanti di dalam proses. Jadi jangan khawatir, misalnya Pak, saya kok nginputnya nggak urut. Padahal yang saya buat itu minyak dulu, tapi saya malah masukkan minyaknya dulu, nggak apa-apa. Nanti dijelaskan saja. Nah, baru nanti di kolom pernyataan ini, pastikan dicentang setuju, setuju, dan nanti bisa download. Oke, baik teman-teman semua. Kiranya sudah cukup jelas ya. Kalau masih bingung, mungkin siapa lagi? Ini Mbak Alexandra mungkin. Bisa saya review. Sudah hadir belum, Mbak Alexandra? Sudah, Pak. Ya, Mbak Alexandra sudah cukup paham. Saya coba review satu kali lagi ya. Ini punyanya Mbak Alexandra. Mbak Alexandra kemarin dampingi pelaku usaha apa ini di Kue tugasnya? basah roti kukus, Pak. Kue basah, roti kukus. Oke, coba ya. Ini kita nama pendampingnya ini ya, nama pelaku usahanya ya, Mbak Oke. Ibu Ziyadatun Nikmah. Nah, kayak gini, ini sudah sesuai. Jadi misal ada embel-embel Bu, Mbah, Mas dan lain sebagainya tolong dihilangkan nanti. Nah, karena ini nanti supaya lebih jelas. Nah, ini alamat perusahaannya. Nah, ini alamat perusahaan. Ini nanti kan akan otomatis menyesuaikan dengan yang ada di NIB. Jadi nanti enak, nanti ini tak share bentar, saya carikan kekaban ya. Di kekaban, di sini saya coba cari kekaban saya. Nah, share sekali ya. Kekaban. Maaf, nggak ketemu ini. Nah, nanti aja lah kekaban yang penting ini dulu ya. Oh iya. Untuk Mbak Alexandra kemarin sudah coba buat NIB-nya, sudah berhasil? Belum, Pak. Belum. Nah, tapi untuk cara buat akunnya di OSS sudah tahu kemarin ya prosedurnya ya. Iya, sudah. Nah, nanti tinggal ditindaklanjuti saja. Kalau masih bingung di YouTube itu juga banyak tutorial. Kalau masih bingung nanti bisa komunikasi di grup supaya nanti kita pandu. Itu ya. Nah, ini saya Oke. review sama dulu supaya lebih cepat. Kita nggak usah lama-lama nanti jam 10 lebih sedikit atau apa. Misal udah cukup jelas selesai gitu aja ya. Nah, terus nanti dengan Iya. coba saya koreksi semua. Eh, Kalau misal kita nyatakan lulus nanti besok langsung saya coba share sertifikat dan syukur-syukur nanti sebelum hari Minggu paling nggak sebelum hari Senin nomor register kalian sudah keluar semua dan bisa dampingi secara langsung. Nah ini Mbak Alexandra ini Zia Tata Nikmah pelaku usahanya alamatnya. Nah ini alamat kabupaten provinsi jenis produk dan nama produk nanti akan otomatis menyesuaikan dengan data yang di OSS yang sudah panjenengan isi lah. Ini sudah benar ya. KBL-nya Nggih. 1792. Nah, ini itu nanti diisinya di OSS ya, teman-teman semua ya. Kebetulan ini ya, isian di Word supaya mempermudah kalian saja.
Nah, skala usahanya mikro, nama pelaku usahanya oke ini. Nah, terus marfu'ah ini siapa, Mbak? Penilaian ini Ibunya, marfu'ah itu siapa? Ibunya. ibu. Ah, ini bagus ya. Iya. Nah, jadi boleh pakai ibunya boleh. Kalau mau pakai yang bersangkutan juga tidak masalah. Nah, yang penting KTP-nya Islam ini ya, Mbak ya. Iya. Ya, oke. Nama pendampingnya. Nah, ini nanti cari Al Center, otomatis nanti akan muncul namanya Mbak Alexandra Atikaningrum sebagai pendampingnya. Karena ini yang Mbak Alexandra ini Temanggung, yang didampingi juga orang Temanggung, berarti nanti panjenengan bisa cari lingkupnya, lingkup pendampingnya boleh kabupaten, nanti muncul. Tapi kalau yang didampingi orang Semarang misalkan, itu nanti ya carinya provinsi jenengan karena jangkauan jenengan dengan pelaku usahanya itu nanti provinsi. Terus lanjut lagi, nah, terkait dengan bahan, ini produknya apa tadi Mbak? Roti Roti kukus. kukus. Iya. Nah nanti roti kukus ini harus spesifik ya, rotinya apa? Misalkan Oh bolu, ya. bolu kukus atau apa, nah, nanti itu akan spesifikkan. Misal banyak produknya ada 10 nggak apa-apa, tapi semuanya bahan dimasukkan di sini. Nah, ini bahan apa saja berarti yang belum ini. Kalau dilihat dari 3 poin tadi harusnya ada satu bahan pokok, bahan-bahan yang dalam pembuatan, yang kedua harus ada clean agentnya, yang ketiga harus ada kemasannya. Oke, bahannya ini saya Yang kira, kemasan belum, Pak? nah ini kemasannya belum ya. Clean Ya, agentnya sudah belum. apa belum? Nah, clean Sudah. agent juga belum. Oh iya, belum. Clean agentnya belum. Saya masukkan untuk yang sunlight dan lain-lain. Nah, berarti belum ya. Terus untuk Ya. bahan-bahannya ini ada yang kurang mungkin ya, karena saya yakin kalau roti itu nanti bahannya banyak sekali. Yang penting di sini ya, kalau kategorinya itu diragukan, nanti wajib mencantum di sini nomor sertifikat. Nah, nomor sertifikat jangan cari mereknya, akan muncul nomornya, kalian pilih saja. Nah, itu ya. Kalau kelapa berarti tidak diragukan, berarti tanpa nomor. Kalau gula pasir ini diragukan, berarti nanti panjenengan cari di sistemnya, misalkan gula pasir merek apa ya, familiar, gulaku misalkan. Nah, ketik gulaku nanti akan muncul di sini eh, nomor sertifikat. Oh Paham ya iya. Mbak Alexandra ya sampai sini ya? Oke. Nah, terus ini prosesnya dalam prosesnya ini harus dijelaskan secara runtut dari semua bahan yang ada di situ ya. Nanti jangan bisa copy paste nggak apa-apa, copy paste dari bahan-bahan yang sudah diinput itu. Nah, prosesnya dijelaskan. Alangkah lebih mudahnya nanti saya sarankan dinomori saja seperti yang sudah saya perlihatkan tadi ya. Nah, satu Oh apa, iya. dua apa, dan Oh seterusnya iya. supaya cara membaca dan pengecekan dari komite fatwa itu nanti lebih mudah. Kalau kayak gini ya nggak masalah sih sebenarnya, tapi biasanya Komfat itu agak males kalau baca berupa paragraf yang tanpa ada penomoran seperti itu. Oke, langsung masuk yang terakhir terkait dengan foto dengan pelaku usahanya. Nah, ini pelaku usahanya yang mana, terus Mbak Alexandranya yang mana ini? Ini pelaku Saya usaha yang, yang bawa ya produk-produk Pak, ya. kemarin itu mau foto difotoin nggak bisa, jadi selfie-nya agak susah juga. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Nah ini ya, jadi seperti ini nggak apa-apa, sudah cukup bagus. Yang penting nanti di tempat pelaku usahanya, ini Yang seperti ini bawah ada. kelihatan. Misal ya, misal fotonya produknya ini belum kelihatan, nanti diedit sebelah kanan atau kirinya terserah atau di bawahnya, khusus foto produknya. Yang di situ panjenengan fotonya detail, maksudnya yang besar gitu kan. Nah, misal seperti Di ini kurang bawahnya kelihatan ada. misalkan ya. Nah, Oke, nanti di diedit, bawahnya. ditambahkan di bagian. Nah, oh ini sudah ada di bawahnya, maaf ya. Oke. Ah, ini di bawahnya seperti ini. Apa? Ini sudah cukup bagus untuk fotonya. Nah, kalau sekarang memang secara aturannya harus seperti itu, Pak. Kalau yang tahun-tahun kemarin, fotonya tidak perlu foto yang ini, yang atas ini tidak perlu, cukup foto ini saja boleh. Kalau tahun kemarin. Nah, terus misal produknya ini berupa roti-rotian yang bentuknya cuma tidak satu ini. Iya. Nah, berarti nanti panjenengan upload lagi fotonya.
Nanti di menu produk, maaf nih saya tarik dulu sebentar. Di menu produk, aduh. Nah, di menu produk itu nanti ada beberapa tambahan, bisa tambahkan lagi foto produk beberapa kali, sampai maksimal 10 kali ya kalau yang self declare ini. Jadi produknya misalnya ada kue bolu, ada kue cucur, ada kue apalagi sampai 10 jenis kue. Nah, itu nanti diupload dalam satu bingkisan foto masing-masing lah. Nanti prosesnya bisa dijadikan satu. Hmm. Jadi Oh iya. misalkan ini rotinya, ya rotinya ada 10 ini. Nah, berarti nanti jenengan jelaskan di sini roti satu, roti bolu. Prosesnya kan mungkin roti bolu tidak sama dengan cara membuat roti kue cucur. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, nanti kamu Oh jelaskan. iya. Nah, nanti kan bisa sambil search di Google nggak apa-apa. Yang penting kan tidak semuanya sama. Saya yakin search saja, tapi harus ada yang diketik sendiri. Karena sistem sekarang sudah agak pinter. Kalau jenengan cuma kopas-kopas dari Google, biasanya kelihatan sama Komfat, Komite Fatwa. Akhirnya pengajuannya nanti dikembalikan. Nah, resikonya itu. Itu ya, Mbak Alexandra sudah cukup jelas mungkin terkait dengan hasil evaluasi tugas Oh panjenengan. iya, Pak. Cukup ya. Ya. Oke, teman-teman semua mungkin itu beberapa review tugas saya kira cukup dua saja. Selanjutnya mungkin kalau ada yang mau tanya bisa langsung tanya saja terkait dengan tugas itu yang masih bingung. Sudah cukup jelas semua ya? Nah, kalau cukup jelas mungkin itu hasil evaluasi dari saya. Saya lihat sudah cukup baik semua. Kalau teman-teman yang lain ini mungkin yang sudah cukup paham ya. Jadi mereka nggak tanya. Memang yang saya review ini bagi yang benar-benar pemula, belum pernah ikut. Jadi yang lain itu sebenarnya sudah pernah ikut membantu pendamping yang sudah jalan. Nah, jadi sedikit banyak mereka banyak yang sudah tahu. Oh, cara inpunya seperti ini dan lain sebagainya. Makanya banyak yang tidak tanya ini. Nah, tapi kalau yang memang saya review benar-benar ini bagi pendamping yang benar-benar pemula. Cukup kiranya evaluasi dari saya. Nah, nanti semoga teman-teman semua yang ikut di Zoom ini ataupun teman-teman yang lain yang sudah ikut dalam pelatihan pendamping proses produk halal di Halal Center ini SNU diberikan kemudahan semua, diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitasnya, terutama nanti ketika panjenengan semua sudah berhasil menjadi pendamping proses produk halal. Semoga nanti segera di ACC terkait dengan pengajuan nomor registernya. Kalau yang sudah nanti sudah di ACC nomor registernya, panjenengannya nanti bisa masuk menggunakan nomor. Jadi nanti di si halal itu nomor akun pendamping itu jenengan akan dapat nomor HP panjenengan itu sebagai username dan passwordnya sementara nanti 1234. Nah, nanti password itu bisa panjenengan ubah sendiri. Nah, itu hak privasi panjenengan, tapi saya sarankan harus diubah ya. Nah, jika tidak diubah, misal ada berubah apa namanya penyalahgunaan akun panjenengan, berarti bukan tanggung jawab LP3H atau Halal Center ini SNU teman-temanku. Itu teman-teman. Nah, kiranya cukup nanti untuk sertifikat dan nomor register sekaligus akun-akunnya nanti akan ditindaklanjuti oleh tim dari Halal Center Unisnu. Dari saya, dari awal hingga akhir mungkin dalam menjelaskan terkait dengan evaluasi kali ini, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semua dari saya pribadi ataupun Halal Center atau kelembagaan Halal Center Institut Temanggung. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Wahab Fahru
Kemudian hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara hari ini dan tentunya mulai dari hari Senin kemarin kita sudah banyak mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari pemateri-pemateri hebat kita. Semoga kegiatan kita ke depannya diberikan kelancaran dan selalu sukses. Dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang bertugas, serta tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam pelatihan pendamping proses produk halal ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir banyak salah dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kalau masih bingung bisa share saja di grup ya. Bisa komunikasi via grup. Nah, untuk sertifikat dan lain sebagainya bisa segera ditunggu. Terima kasih.